Tengah viral seorang istri polisi bongkar tabiat buruk sang suami, tega ruda paksa anak hingga ART. Istri polisi tersebut diketahui bernama Vidi. Lewat kanal YouTube Uya Kuya TV pada 22 Maret 2023 lalu, Vidi membongkar kebejatan sang suami yang seorang polisi. Sambil menangis dan didampingi Irma Huta Barat, Vidi menyebut suaminya telah meruda paksa anaknya yang masih di umur hingga ART mereka. Kini, Vidi mengaku telah melaporkan perbuatan oknum polisi yang telah menjadi mata suaminya itu ke unit PPA Polres Cirebon, Jawa Barat. Namun, Vidi mengatakan laporannya tak digubris dan tidak dibuatkan surat pengantar visum. Wanita tersebut menguraikan kronologi mata suaminya melakukan pelecehan kepada sang anak. Tak hanya dilecehkan, sang anak juga mendapatkan kekerasan fisik setelah pekerjaan yang disuruh tak sesuai dilakukan. Awalnya pada 22 Agustus mengalami kekerasan fisik di rumah sendiri dan pada saat itu baru pulang sekolah. Belum makan, disuruh membersihkan motor. Setelah dilap, disemprot lagi, sengaja. Ujar Vidi dalam podcast Uya Kuya. Karena anak ini tidak langsung menuruti perintahnya, bertanyalah ke papinya, "Pi, mau dipindahi kemana bajunya?" Tapi langsung dihajar, masih pakai baju sekolah, rambutnya ditarik, dijambak, didorong ke kasur, dan jarinya masuki ke mulut, sampai ada luka robek atas bawah. Itu sudah divisum, ungkapnya. Oknum polisi itu bernama Bribtu CH. Ia justru menantang Vidi untuk melaporkan tindakannya ke pihak berwajib, alih-alih tak setuju dengan cara mendidik anaknya. Dia nantang, "Silakan laporkan kalau memang gak setuju dengan cara didik saya," terangnya menirukan mata suami. Kemudian Irma Huta Barat menyampaikan pendapatnya terkait tindakan oknum polisi yang melecehkan anak sendiri tak seperti pelaku pedofil yang sangat laknat. "Ini bukan soal polisi aja, jadi ini berkali lipat kalau kata saya pedofil itu gak ada yang lebih laknat dari seorang yang mencabuli anak di bawah umur," kata Irma Huta Barat. Pada 31 Agustus lalu, sang anak kemudian membongkar aksi bejat ayah sambungnya itu kepada sang ibu. "Pertama kali saya mengetahui tindakan asusila itu. Saya tanya, 'Kak, pernah nggak papi megang area sensitif dari tubuh kakak yang tidak boleh dipegang laki-laki?' 'Pernah,' katanya. 'Kami laundry naik motor, itu pegang-pegang itu. Terus katanya pas malam itu kakak lagi tidur, dibangunin suruh ke ruang tengah, dipaksa nonton video dewasa. Kakak lari terus dipaksa nonton. Dan akhirnya dilakukan pencabulan," ungkapnya. Vidi mengaku sang anak merasa trauma hingga membuatnya tak bisa sepenuhnya mengungkapkan tindakan asusila dari ayah sambungnya. Sambil menahan tangis, Vidi menyampaikan hatinya sangat hancur, sehancur-hancurnya mengetahui tindakan sang suami kepada anaknya sendiri itu yang masih di bawah umur. Irma Huta Barat mengaku miris mendengar perbuatan bejat itu disebut persetubuhan dalam laporan dakwaan. "Hah? Itu pasalnya gak benar. Anak 10 tahun itu masih kecil, dipaksain nonton oleh bapaknya sendiri. Jangan sebut untuk istilah penjahat," kata Irma Huta Barat. Ia mengaku dirinya sempat diancam, diminta untuk tidak mempublikasikan kasus tersebut. "Saya dapat info dari mereka, LSM. Di belakang saya diminta untuk mundur, jangan kawal kasus saya. Ada yang mengancam atau mengingatkan kamu untuk tidak ramai-ramai di media?" tanya Uya Kuya. "Ada pihak yang tidak bisa disebutkan itu," ungkap Vidi. Vidi pun mengungkapkan sosok ketua hakim yang diduga mengancam tidak mempublikasikan kasus ini. Dari majelis hakim, terutama hakim ketua, ujarnya menyampaikan. "Hakim ketua siapa?" tanya Uya Kuya. "Bapak Sony, Bapak Hari, dan Ibu Ranum. Harapan saya ada hakim perempuan setidaknya bisa berbeda suara dengan yang lainnya, tapi satu suara," jawabnya. "Jangan sampai diviralkan, jangan sampai bawa media. Kalau sampai bawa media, kita bisa membebaskan terdakwa," ujar Vidi menceritakan ancaman tersebut. Putri Vidi ini pun bersedia menceritakan perbuatan ayahnya di persidangan anak. "Korban sudah pakai seragam merah putih, baru habis sarapan, dipaksa ke kamar dan dilucuti pakaiannya," ujar Vidi sambil tak kuasa menahan tangis. "Dipaksa berhubungan suami istri," ujar Vidi tak kuasa menahan tangis saat menceritakan apa yang dialami oleh anaknya. Mirisnya, sang anak juga menyaksikan ayah sambungnya itu melakukan hubungan badan dengan mantan ART-nya pada siang hari. "Siang hari, Inang, ketika saya sedang di atas, semuanya itu di luar nalar," ungkap Vidi. Walaupun terdakwa tidak mengakui, tapi dalam BAP terdakwa mengakui bahwa itu dilakukan 3 kali berturut-turut. Mungkin itulah kejahatan yang tak sempurna, sambungnya.
Sementara itu diberitakan Tribun Jabar pada September 2022 lalu, Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota kini menangani kasus oknum polisi berinisial Bribtu CH yang diduga meruda paksa anak sambungnya. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, SIE Propam Polres Cirebon Kota hanya menangani kasus dugaan pelanggaran kode etiknya. Pasalnya, tindak pidana dugaan kekerasan seksual tersebut ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon karena lokasinya di Kabupaten Cirebon. Kasus ini ditangani dua satuan, yakni Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota, ujar M. Fahri Siregar. Ia mengatakan Polresta Cirebon menangani penyidikan tindak pidana umum, sedangkan Polres Cirebon Kota menangani pelanggaran kode etiknya. Fahri menyampaikan jajarannya juga telah melakukan audit investigasi hingga pemeriksaan kepada oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi 1 tersebut. Saat itu pelanggaran kode etik yang ditangani jajaran SIE Propam Polres Cirebon Kota telah mencapai pada tahap pemberkasan perkara. Pihaknya juga berkoordinasi dengan penyidik dari Polresta Cirebon karena pemberkasannya masih berkaitan dengan perkara yang ditangani jajarannya. Selain itu, ia memastikan seluruh proses penanganan pelanggaran kode etik tersebut telah dikoordinasikan dengan Divisi Propam Polda Jawa Barat. Menurut dia, saat proses pemberkasan selesai, SIE Propam Polres Cirebon Kota juga akan meminta saran-saran ke bidang hukum Polda Jabar. Kami pastikan kasus ini ditangani secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata M. Fahri Siregar.